Setelah sikloheksanol dan H2SO4 itu dicampurkan, tambahkan batu didih 2-3 buah ke dalam larutan tersebut dan dilakukan penyulingan pada temperatur 95 derajat Celcius. Setelah mengalami kenaikan temperatur dan temperatur mendekati temperatur optimum yang diinginkan, maka uap-uap yang terjadi itu akan terdistilasi atau tersuling ke dalam lampu Erlenmeyer menjadi senyawa aromatik yang masih terdapat pengotor. Penyulingan dilakukan sampai tidak ada tetesan yang terjadi dan sampai residu yang di dalam lampu dasar bulat itu sangat sedikit. Hasil penyulingan dipindahkan ke corong pemisah yang nantinya akan dipisahkan dua lapisan yang terbentuk. Lapisan bawah yang jernih akan dipisahkan dari lapisan atas yang keruh. Kemudian ditambahkan air untuk dilakukan pencucian, yang mana terbentuk lapisan atas dan bawah, di mana lapisan bawah yang jernih akan dipisahkan dari lapisan atasnya. Kemudian ditambahkan Na2CO3 10% ke dalam larutan tersebut dan akan terbentuk dua lapisan kembali dan dipisahkan lagi lapisan bawahnya dari lapisan atas. Kemudian ditambahkan kembali 10 ml air untuk dilakukan pencucian untuk yang terakhir kalinya. Kemudian tambahkan CaCl2 kering pada larutan yang telah dipisahkan dan telah dicuci dengan air. Penambahan CaCl2 ini digunakan untuk mengurangi kadar air yang terkandung pada larutan yang telah dipisahkan tadi.
Larutan yang sudah ditambahkan CaCl2 kering dikocok selama 2-3 menit. Kemudian dilakukan penyaringan dengan kertas saring untuk memisahkan CaCl2 yang masih tertinggal di dalam larutan tersebut. Setelah selesai disaring, tambahkan batu didih 2-3 butir, kemudian dilakukan penyulingan yang kedua kalinya. Penyulingan kedua dilakukan sama dengan penyulingan pertama. Perbedaannya hanya di temperatur, yaitu di 80-85 derajat Celcius. Kemudian didapatkanlah hasil sikloheksena yang kita inginkan. Ini adalah refraktometer untuk membaca indeks bias dari suatu zat cair. Sikloheksena yang telah dihasilkan diletakkan di refraktometer untuk dianalisis. Melalui gelap terang yang ada pada refraktometer, skala indeks bias pada sikloheksena akan diketahui. Uji brom dilakukan untuk mengetahui pengaruh cahaya dalam mempercepat terjadinya reaksi senyawa hidrokarbon. Uji Bayer dilakukan untuk mengetahui kereaktifan hidrokarbon terhadap suatu oksidator. Uji asam sulfat digunakan untuk melihat apakah terjadi reaksi pengsulfonatan antara hidrokarbon yang ditunjukkan dengan asam sulfat yang diujikan.